Kalau itu sudah jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab, you nggak usah tanya. Kalau ada gerakan di hatimu, lakukan. Kalau ternyata bukan Tuhan gimana? Nggak apa-apa sih. Kalau kita mentaati sesuatu yang Tuhan tidak suruh padahal tertulis di Alkitab, nggak ada. Nggak ada yang salahnya. Yang ada hanyalah bonus ketaatan. Kami mengakui dengan mulut dan lidah bibir kami bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia, dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami tahu karena pengakuan itu kami dibenarkan. Dosa kami diampuni karena kami percaya kepadamu. Tuhan, kami ikut Engkau. Seumur hidup kami ikut. Sampai mati kami ikut. Sampai ke sorga kami ikut. Engkaulah Mesias. Engkaulah yang diurapi. Dan kami sangat-sangat menjadikanmu panutan kami terutama dan satu-satunya. Yesus, Kau ada di tahta. Sejak kami lahir baru menerimamu. Bukan kami lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam kami. Makasih Tuhan, ajari kami taat pada perintah-Mu. Beri kami hikmat, beri kami kuasa, khususnya untuk menempuh tahun depan, di tahun yang baru, berapa hari lagi. Bapak terima kasih, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di hari Natal ini kami mau merenungkan cerita di dalam Alkitab, dan mendapat hikmat Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, kasih tepuk tangan untuk Tuhan, jangan duduk dulu. Saya minta Anda menyapa untuk kami, tolong sampaikan salam saya kepada orang di kanan kiri dekat Anda. Oh, Yesus mengasihinya. Merry Christmas to you. Silakan duduk. Tahun ini adalah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Kalau Anda belum alami mujizat Anda, di tahun ini yang Anda nanti-nantikan, bersabarlah. Dan tahun depan adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Tanggal 31 nanti saya akan sampaikan panjang lebar, berdoa memasuki tahun baru. Kalau Anda tidak bisa hadir, pastikan streaming. Jadi saya sampaikan pesan-pesan Natal yang tidak hanya untuk hari Natal, tapi untuk sepanjang tahun, setiap hari. Kebaktian sekarang, ibadah ini adalah, saya kasih judul Orang Nazaret. Sebelum kita nanti, setelah ini saya ke rooftop tanggal 25, 26 di BCM. Kalau masih ada di Surabaya, monggo silakan untuk ibadah lagi. Korbannya beda-beda tentunya. Sebelum kita bicara tentang orang luar negeri, saya mau ngomong tentang orang Nazaret nih Yesus. Kenapa? Dari Nazaret, Tuhan bisa munculkan bukan nabi terbesar, tetapi Mesias, Juru Selamat. Jangan pernah remehkan ya. Gini loh, kata Nazaret itu bukanlah sesuatu yang membanggakan. Nazaret bukan kota ternama, malah justru menjadi bahan candaan. Tahukah Anda bahwa orang zaman dulu dari sononya gak pernah respect sama Nazaret. Kota itu miskin, gak ada apa-apanya. Orang-orang kota Nazaret semuanya dianggap orang-orang yang orang-orang yang tidak diperhitungkan di masyarakat atau yang dianggap kelas bawah. Jadi kata Nazaret itu bukanlah suatu titel, gelar yang buat hati ini bangga. Belum lagi logatnya, atas sana Galilea itu orang bicara ada medoknya. Kenapa sih? Kenapa Yesus harus dibesarkan di Nazaret? Kan lebih bangga kalau dibesarkan di Jakarta, New York, Rio, Tokyo, Seoul. Yesus kok dibesarkan di Nazaret? Orang Nazaret itu orang daerah. Bicara bahasa pun ada logatnya. Mendingan Yesus dulu dibesarkan di kalangan rabi, di Yerusalem, kota religi. Kan bangga ya. Atau Kapernaum sekalian, itu kota tentara, kota metropolitannya harusnya. Kenapa di Nazaret? Memang sudah ada nubuatan ya, saya tidak akan masuk ke situ. Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, Efrata, Mika 5. Lalu nanti di Nazaret juga. Dari kota pesisir, di atas sana maksudnya, di utara. Jadi kata Nazaret ini bukanlah sesuatu yang terlalu gimana. Malah justru kalau orang Nazaret coba sembunyikan logatnya kalau mau dia diterima. Orang Nazaret juga tidak bangga-bangga. Aku dari Nazaret loh. Aku dari Nazaret loh. Ya. Sehingga hari ini kalau ada sebutan, oh kamu Nasrani ya. Itu bukan sebutan hormat. Saya dulu pernah sekali di mana gitu ya. Zaman dulu lalu orang, oh Nasrani. Saya langsung koreksi. Saya bilang, oh saya orang Kristen Pak.
kalau sebutan itu bukanlah untuk memuliakan Tuhan. Kalau saya disebut Nasrani, saya koreksi. Bukan karena saya tidak mau diasosiasikan dengan Nazaret. Sedangkan kalau saya tengging setan, saya tunjukkan di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, anak Allah. Keluar kau dari tubuh orang ini, jangan kembali. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa pakai perkara sederhana. Bukankah rasul-rasul kalau tengging setan juga demikian? Dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Untuk menunjukkan bahwa Yesus pilih perkara sederhana. Kota biasa. Orang-orang yang dianggap lemah. Yesus memilih apa yang dianggap sampah, tidak berharga. Untuk bisa memunculkan kinclong kemuliaan namanya. Gak apa-apa diasosiasikan dengan Nazaret. Dalam nama Yesus orang Nazaret. Supaya orang tahu nama Yesus. Nama Yesus. Bukan pakai metode khusus yang melepaskan orang itu dari belenggu setan. Tapi kalau sebutan itu untuk membuat saya jadi merasa minoritas, oh orang Nasrani ya, saya koreksi, saya orang Kristen. Saya bangga sama agama saya. Karena agamaku bukan sekedar agama semata-mata. Kekristenan bukan hanya sebuah agama, tapi jalan keselamatan, jalan kehidupan, dan kebenaran. Kekristenan adalah hubungan yang pulih dengan Allah pencipta lewat penebus yang dia utus, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib, di Golgota untuk saya. Kekristenan bukan hanya juru selamatnya meninggal karena dosa kita, karena dia dipakukan di kayu salib itu untuk menghapuskan semua salah kita, tapi dia bangkit pada hari ketiga. That's Christianity. Kekristenan tidak percaya reinkarnasi, tapi kebangkitan orang-orang mati. Saya Kristiani. Dan kita takut menyebut diri kita Kristen di masyarakat, kalau di gereja berani. Kenapa? Karena Kristen seringkali diasosiasikan dengan kristenisasi. Sorry, kekristenan itu begitu mulia. Kita nggak akan tipu orang untuk masuk Kristen. Kita nggak akan iming-iming. Sorry ya. Maaf ya. My religion, my faith, imanku begitu glorious. Orang mau masuk itu harus berebut. Sempit jalannya, lebar jalan dosa. Kita tidak akan pancing-pancing orang untuk pindah agama. Orang itu masuk ke Kristenan yang benar adalah karena encounter, karena mengalami Tuhan. Karena karya dia alami, karya Roh Kudus, karena firman Allah dihidupkan, karena roh orang itu dibangkitkan. Roh yang mati, yang tidak bisa kenal Allah, tidak bisa lebih dari agama, tidak punya hubungan istimewa, dibangkitkan dari dalam oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sama dengan orang bergabung dengan gereja kita. Enggak kita pancing. Ayo gabung, kamu jadi WL langsung. Ayo gabung, ku beri kamu pulpit khotbah. No, yang ku tawarkan MSJ 1. Nggak boleh bolong. Mau jadi member di gereja kita. Itu adalah sesuatu yang mulia, karena ini bukan kursi. Ini perjanjian dengan Tuhan. Ini pengembalaan, ini pemuritan. Mau bergabung di gereja kita, sama seperti gereja mula-mula. Banyak orang segan, banyak orang itu kagum sama mereka dan takut bergabung dengan mereka. Tapi anehnya tiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan orang percaya. Mau gabung di gereja ini? Anda mulai dari bawah. 8 kali CG, dari 12 kali 12 minggu ber-CG. Kalau memang keluar kota karena kerja, tidak boleh lebih dari 4 kali bolongnya. Baru kita anggap Anda serius jadi member. Sorry ya, kita nggak curi domba. Curi rumput iya terjadi di tempat kita. Tapi di gereja ini orang mau bergabung, kita anggap adalah sesuatu yang mulia. Terlebih mulia menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen dulu. Saya ingin Anda untuk mengerti dulu sebelum saya bahas lebih lanjut. Kata Nazaret itu mulia kalau diasosiasikan dengan anugerah. Kasih karunia. Yesus dari Nazaret. Yang kau hina, yang kau tolak. Yang para ahli Taurat orang Farisi berkata, emangnya ada nabi yang keluar dari Nazaret? Emangnya ada orang besar dari sana? Bukankah itu perkataan mereka ketika Nikodemus membela Tuhan? Dia berkata, apa kamu juga pengikutnya? Emangnya kamu cek coba di dalam hukum Taurat. Adakah sesuatu yang bagus dari Nazaret? Adakah nabi besar dari sana? Kalau itu diasosiasikan dengan anugerah, Yesus yang kau tolak, yang kau hina, perkara sederhana yang kau anggap apa itu?
Justru dipilih oleh Tuhan untuk mempermalukan mereka yang merasa dirinya bisa. Dan katakan dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Setan kau keluar, sakit kau sembuh. Tapi kalau di dalam masyarakat saya dinasranikan untuk menunjukkan betapa minoritasnya saya berkata, no, I am a Christian. Aku orang Kristen. Dan aku bangga dengan iman dan agamaku. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Kata Nazaret ini tricky, kontroversi, pro kontra. Kenapa Yesus itu kok dibesarkan di Nazaret? Semua karena profesi atau nubuatan Allah. Saya tidak akan bahas lagi, khususnya tempat kelahirannya Bethlehem Efrata itu di bawah, Nazaret itu di utara. Yesus dilahirkan di selatan, dibesarkan di utara. Kenapa? Ya karena kehendak Bapa, kita tidak tahu. Tapi dari cerita tentang Nazaret ini kita pelajari sesuatu. Bahwa Yesus itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia itu merendah serendah-rendahnya untuk bisa jangkau semua orang. Yesus bisa bicara sama orang kaya, Yesus bisa bicara pada orang miskin membawa kabar baik kepada mereka. Yesus bisa layani Pilatus, dia bisa layani orang-orang di tempat tinggi, bahkan bicara sama Raja Herodes. Tapi Yesus juga menjamah seorang pengemis yang menderita. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa Yesus bukanlah seorang juru selamat yang susah kita approach atau kita susah merasa dekat. Yesus bukanlah seorang penebus yang tidak bisa kita jangkau. Yesus itu sama sekali tidak mengintimidasi. Orang itu serendah hatinya itu gak ada yang mendekati Tuhan Yesus. Orang itu yang paling, kalau Anda tahu seseorang di hidupmu itu yang sangat baik, sangat rendah hati, itu gak ada apa-apanya sama Tuhan. Ya orang itu baik-baiknya itu ya Yesus itu. Rendah hatinya itu ya Yesus itu. Tulus-tulusnya itu gak bisa melebihi Yesus. Sungguhan loh, jangan jadi orang Kristen yang cuma pengetahuan. Kenallah Tuhanmu. Gak ada orang baik itu sebaik Yesus, gak ada. Gak ada orang sebersih Yesus itu gak ada. Gak ada orang setulus Yesus itu gak ada. Gak ada orang sepolos Yesus itu gak ada. Gak ada orang sesmart Yesus itu gak ada. Gak ada orang segagah, mungkin dia bukan paling tampan mungkin dia. Tapi gak ada orang yang lebih berwibawa itu gak ada. Yesus itu pol-polannya baik itu. Yesus itu pol-polannya rendah hati, pol-polannya lemah lembut itu. Jadi kalau orang takut dekat sama Yesus itu salah paham besar-besaran. Kalau orang itu merasa Yesus jual mahal, gak jawab doanya itu salah ngerti dia. Yesus itu orang murah hatinya itu Yesus. Dikit-dikit kita senggol, bukan senggol bacok. Yesus kalau kesenggol itu kasih karunia keluar. Bahkan orang pegang puncak jubahnya aja 12 tahun pendarahan berhenti. Murah hatinya itu gak bisa melebihi Yesus siapapun di dunia ini. Kalau Anda tahu juru selamat yang ditaruh di palungan itu siapa di hidupmu, Anda tidak akan takut lagi akan hari esok. Anda tidak akan khawatir lagi. Dia menyebut dirinya orang Nazaret supaya bisa jangkau semua orang. Supaya semua orang bisa relevan, semua orang bisa relate ke dia. Saya kagum dengan Tuhan Yesus. Makin hari saya kenal Tuhan, makin kenal beliau, semakin kagum hatiku. Sungguhan loh. Dibeli berapapun imanku, aku tidak mau. Saya tidak akan tinggalkan Yesus. Saya ngomong gini dengan anugerah, bukan sok-sokan seperti Petrus. Aku mau mati dengan kamu, lalu besoknya dia menyangkal. Berapa jam kemudian dia nyangkali Tuhan? Berapa hari kemudian maksudnya? Enggak ya, tapi izinkan saya ngomong dari hati saya. Dibeli berapapun tidak mau. Saya mau ikut Yesus sampai mati. Saya mau ikut Yesus sampai ke sorga. Dijawab atau tidak jawab doa saya, mujizat terjadi atau belum terjadi. Aku mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Siapa di sini setuju dengan saya? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kita masuk ke saran-saran praktis lewat cerita tentang orang Nazaret ini. Bagaimana cikal bakalnya sejak Yusuf Maria. Buka dengan saya Matius 2 ayat 13 sampai akhir pasal ayat 23. Penyingkiran ke Mesir ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Berhenti dulu, saya jelaskan satu persatu.
Di sini ada cerita tentang bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri, bukan ke Maria, itu sudah. Kali ini episode sudah sampai Yesus dilahirkan. Orang-orang Majus datang. Ada banyak kesalahpahaman, orang Majus itu jumlahnya 3. Tidak ditulis di Alkitab jumlahnya berapa. Pemberian mereka, offering persembahan mereka 3 macam. Emas, itu cash flow, agar Maria dan Yusuf bisa sekolahkan Yesus, si kecil ini. Bisa rawat dia. Ada rezeki untuk keluarga, supaya selalu ada makanan di meja. Emas. Apakah bentuknya batangan? Enggak, saya enggak tahu. Tapi mesti minimal bentukannya seperti emas kuno, keping-kepingan itu. Nilai tukar, koin emas, koin perak itu. Kemenyan dan mur. Mur itu mungkin kotak-kotak bat. Orang bilang kalau masih kecil minyak telon, kalau sudah besar minyak wangi. Ya mungkin enggak tahu ya, namanya minyak itu kan, minyak itu macam-macam. Orang-orang di Timur Tengah itu selalu minumnya pun ada pakai minyak zaitun. Itu sehari-hari. Ya minyak baby lah untuk merawat kemenyan dan mur. Ya. Jadi ada persembahan-persembahan yang berguna praktis dalam kehidupan si Mesias waktu masih masa kecil. Karena dia, anak Allah menjelma sebagai manusia dan akan ada pemeliharaan ilahi dalam hidupnya. Saya anggap hari ini juga sama kok. Apapun yang kita miliki ini untuk memuliakan Tuhan. Semua rezeki berkat itu titipan. Kita itu akan dirawat. Kita itu akan dipelihara. Supaya kita selalu bisa melayani maksud-maksud Tuhan. Supaya kita bisa menjalankan misi Yesus. Kita ini dipelihara terus. Orang-orang Majus nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi ada 3 pemberian yang ternama, emas, kemenyan, dan mur. Nah sekarang kita lihat, setelah orang-orang Majus itu berangkat. Berangkat mana? Mereka melarikan diri dari Herodes, karena mereka diperingati Tuhan lewat mimpi di ayat sebelumnya, nggak usah dibuka. Diperingatkan, kamu harus pakai, dan kamu harus pulang melalui jalan lain, karena Herodes hendak membunuh bayi itu. Orang-orang Majus juga dapatnya lewat mimpi. Kenapa Tuhan bicara lewat mimpi? Waktu itu hanya ada Torah. Waktu itu hanya ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan itu pun tidak semua orang pegang Bible. Itu dipegang oleh imam, dibacakan, dan umat Tuhan harus menghafalnya. Makanya orang-orang Yahudi itu encer-encer sininya. Karena dari kecil yang mereka ingati itu, yang mereka ingat-ingat terus itu, bukan klip-klip film-film mana, yang mereka ingati semua itu adalah firman Allah. Jadi mereka itu makanya otaknya itu brilian-brilian, banyak penemuan-penemuan. Jadi kalau Anda sungguh-sungguh sayang anak, jangan hanya kasih vitamin, kasih yang gizi-gizi itu iya, karena fisik mereka juga penting. Tapi bawa mereka ke Eagle Kids, bawa mereka ke AOG. Supaya mereka dari kecil itu merenungkan firman Allah siang dan malam. Supaya pikiran mereka brilian. Jadi, kenapa waktu itu mereka dapat mimpi? Karena orang-orang Majus ini tidak punya Taurat, mereka ini bukan bangsa Israel. Orang-orang Majus ini adalah raja-raja dari negeri timur, bisa jadi dari Irak, Iran, Tan itu hari ini. Dan mereka hanya punya ilmu-ilmu yang mereka punya, dan Tuhan bisa bicara lewat hal-hal primitif seperti lewat bintang-bintang. Tapi jangan pakai ini sebagai ayat ini untuk membenarkan orang-orang yang percaya horoskop. Zaman itu mereka tidak punya firman. Tuhan pakai apa yang ada di tangan. Sekarang kita punya firman, Tuhan tidak hanya bicara lewat mimpi saja. Puji Tuhan, mimpi sekarang lebih aman karena kita punya firman. Kalau kita baca firman karena kita tahu mimpi mana yang dari Roh Kudus, mimpi mana yang dari iseng karena terlalu capek siang harinya, mimpi mana dari pikiranmu yang terus-menerus, kalau pikiran yang salah nanti akan muncul, atau mimpi mana yang dari setan, mimpi buruk contohnya, atau serangan, ditindih segalanya tinggal tengking saja. Tapi zaman itu, Tuhan bicara lewat mimpi kepada orang-orang Majus. Pertama lewat bintang. Tuhan ngomong lewat mimpi, bahwa mereka jangan kembali ke Herodes, namun harus pulang ke negerinya melalui jalan lain. Jadi saya asumsi mereka waktu dapat mimpi, mereka bangun itu dengan perasaan horor, ketakutan, bukan karena Tuhan. Karena Tuhan memberitahu maksud jahat si Herodes. Maka mereka, saya yakin malam itu juga mereka bangun langsung pergi karavannya. Tidak akan santai, nanti aja tidur lagi 5 menit lagi. Mereka pasti bangun, mereka tahu mereka dalam bahaya. Kali ini, Tuhan juga memberi mimpi kepada Yusuf. Maka Tuhan memberi mimpi pada Yusuf, dalam mimpinya berkata, kamu bangun, ambil anak itu serta mamanya,
lari ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman lagi kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sekalipun hari ini kita punya Alkitab di tangan, kita harus punya personal relationship, hubungan pribadi dengan firman, apalagi memasuki tahun baru 2025. Kalau Anda tidak punya hubungan pribadi dengan firman, berarti Anda orang Kristen lemah. Gampang diombang-ambingkan dan gampang juga disesatkan. Kalau Anda dan saya punya hubungan pribadi dengan firman, ngerti nggak ngerti kita punya disiplin rohani untuk merenungkannya setiap hari. Kalau bisa itu fix gitu loh. Seperti orang fitness, ya, angkat besi 10 kali, repetisi 3 kali. Jangan pernah sebentar makan banyak, sebentar makan kurang, nanti sakit mah. Kalau bisa tiap hari itu teratur, 2025 yang bolong-bolong selama ini saat teduhnya, bangun hubungan pribadi mesbah itu dengan firman Allah. Saya sarankan Anda baca 2-3 pasal sehari, itu fix ngerti nggak ngerti. Toh nanti dikhotbahkan di gereja, nggak ngerti juga bisa tanya. Nggak mengerti juga, Roh Kudus pasti pimpin Anda kepada kebenaran. Nanti nggak akan ada ayat yang sia-sia, nggak ada firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu kan kembali sia-sia, itu artinya. Kalau Anda nggak ngerti, nanti Roh Kudus jadikan itu PR-nya. Pada hari tertentu Anda alami sesuatu atau lihat sesuatu, Anda akan memahami ayat itu. Siapkan dulu kayu bakarnya, apinya menyusul kemudian hari. Tapi baca 2-3 pasal sehari, baca 2 pasal Anda selesai 1 tahun lebih 2-3 bulan. Baca 3 pasal Anda selesai dalam waktu 10-11 bulan. Bangun, loh tapi saya sudah pernah selesaikan. Saya sampai hari ini nggak pernah selesai baca Alkitab. Saya pernah baca semua, bukan berarti saya sudah pahami semua. Karena itu saya ulangi lagi untuk memahami lebih. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda di tahun 2025, miliki hubungan yang intim dengan firman Allah. Menyembah iya, memuji Tuhan iya, jangan lupa dalam roh, lalu dalam kebenaran. Kalau kita sudah punya ini, hubungan yang intim dengan firman, gampang loh, Tuhan juga bisa bicara lewat ekstrakurikuler dalam hidup kita. Nanti ada orang yang dapat visi, dapat penglihatan karena dia memang peka. Ada orang yang dapat mimpi. Saya kerap kali dapat mimpi loh dari Tuhan. Saya pernah dapat suatu mimpi, tapi tentunya harus diuji. Saya tanya sama teman saya, aku mimpi gini. Sorry ya, aku gak tahu apa yang kamu alami, tapi kok aku mimpi gini. Gak ada salahnya untuk disampaikan, tapi minta diuji. Saya sih yakin, saya bukan orang iseng, mikir yang aneh-aneh. Tapi kalau saya bisa mikirkan sesuatu, saya tanya dulu. Aku kok mimpi gini? Dia kaget menangis dan berkata, iya aku alami itu. Tuhan itu baik ya, dia merasa Tuhan baik memberitahu saya tentang dia. Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi. Karena tidak segala sesuatu pengalaman kita itu tertulis di dalam firman. Yaitu di dalam Alkitab. Saya pernah mimpi seorang teman saya, kamu nulis cek 2 kali. Stafmu sih, bukan kamu. Di cross check sungguhan, dia sungguhan double. Dengan demikian lewat mimpi saya diselamatkan perusahaannya dari sebuah kerugian. Bayar 2 kali. Orang gak jujur, tapi kita melayani Allah yang jujur yang beritahu dia, hei, kamu kelebihan bayar. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mimpi itu bisa diberi rasa aman. Kenapa? Karena saya punya firman. Kalau saya punya firman, saya tidak akan disesatkan. Saya tidak akan bergantung perasaan. Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi penglihatan. Tahun-tahun 2025 ya. Nanti ya, Tuhan akan mulai tambahkan kepekaan Anda. Amin. Saya dorong jemaat untuk lebih peka sama Roh Kudus. Tapi jangan lakukan itu tanpa fondasi. Itu dangerous sekali. Jangan masuk ke alam roh tanpa kebenaran. Nanti roh-roh jahat yang menyesatkan. Saya dorong Anda untuk punya hubungan yang intim dengan firman. Tapi ada sesuatu yang heran. Karena waktu itu Yusuf tidak punya Taurat di tangan. Dia dapat mimpi cuman bermodal hati nurani yang bersih dan dia mentaati mimpinya itu. Tiada salahnya dia mentaati karena mimpi itu Tuhan tidak menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang gila. Tuhan tidak suruh dia untuk melakukan sesuatu yang ambigu, yang abu-abu, nggak jelas benar sama salah. Tuhan ngomong sama dia, bangunlah, ambillah anak itu, larilah ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Dan luar biasanya Yusuf langsung taat. Ada ayatnya kemudian, maka Yusuf pun bangunlah ayat 14, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga langsung pergi, lalu menyingkir ke Mesir. Kita lihat di ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, kapan dia tahu? Ya waktu pagi lah, masuk office lah. Waktu dia pergi ke ruang kerjanya, raja kan pasti punya istana tempat tinggal, tapi juga raja pasti punya istana kerja, tempat dia bertata. Herodes
tahu orang Majus itu sudah pergi, ia sangat marah. Berarti pagi hari. Keesokan harinya Herodes diberitahukan, orang-orang Majus sudah tidak ada. Intel kasih info sama dia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Kata lalu ia menyuruh, itu langsung ya, tidak pakai babi bu, tidak pakai minggu depan, tidak perlu pakai lusa. Hari itu, karena Herodes itu tanpa perencanaan, orangnya itu sangat-sangat emosional. Herodes ini dalam sejarah tercatat bahwa orang itu begitu terbawa suasana hatinya. Siapapun yang dia rasa jadi ancaman langsung dibunuh termasuk anggota keluarganya. Makanya Herodes ini betul-betul disebut serigala. Dia langsung suruh semua anak di Bethlehem dibunuh dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Itu berarti langsung semua portal-portal ditutup. Semua tentara akan distasionkan di situ, pasti akan dipasang di sana. Jadi semua orang lewat, zaman dulu belum pakai mobil, pakai keledai atau jalan kaki, satu-satu mana ID-nya. Mana ID-nya. Nggak mungkin bisa lolos. Itu terjadi langsung pagi hari. Raja masuk kantor, diberitahu, ngamuk dia, langsung siang-siangnya tutup semua. Bukan hanya di Bethlehem kalau ada baca, Bethlehem dan sekitarnya, di kota-kota yang lainnya sebelah-sebelahnya disterilkan sama dia. Coba ya, saya ajak Anda mikir sebentar. Jikalau malam itu Tuhan kasih mimpi, larilah. Yusuf lengket dan berkata, nantilah seperti istri Lot yang sayangkan barang atau apa. Kira-kira mereka lolos enggak checkpoint? Enggak lolos. Ketangkep. Jadi begini ya, saran saya ada tips praktis. Saya kan janji pesan-pesan Natal ini bukan hanya untuk hari Natal, tapi untuk hari biasa. Kalau Tuhan suruh sesuatu dan itu meremah di hatimu, taati segera, jangan ditunda. You taati segera. Tidak ada salahnya mentaati sesuatu yang bagus, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Memang ini agak ekstrim, suruh lari ke Mesir. Tapi anyway, Yusuf memang bukan dari situ sih. Yusuf itu ke Bethlehem gara-gara sensus. Bawa Maria yang bunting, dibawa ke sana lahir di Palungan lagi. Memang bukan tempatnya, tapi sama Tuhan diberitahu, hengkang segera. Kamu jangan tunggu 1 bulan lagi atau 1 minggu, bahkan 1 hari lagi, bahkan berapa jam lagi. Bangun, bawa anak itu pergi dari Yudea. Bawa pergi. Tuhan itu cengli, bahasa Hokiannya. Tuhan itu masuk akal. Meskipun kadang-kadang yang dia suruh yang dia suruhkan kepada kita untuk kita lakukan itu kadang-kadang susah. Tapi Tuhan itu cengli. Jangan jadi orang ngeroh yang aneh-aneh. Wah, Tuhan suruh aku quit my job. Saya pernah sekali didatangi satu orang, saya siap jadi full timer. Loh, siapa? Saya bahkan tidak tahu namanya. Saya sudah quit job saya disuruh Tuhan. Saya bilang, saya justru tidak akan hire kamu. Karena full timer harus berhikmat. Nanti ajari apa ke jemaat? Sorry ya, hanya orang yang tidak bijaksana yang quit jobnya dulu lalu siapa mau terima? Saya bilang salah itu. Salah. Tuhan itu tidak gitu kok. Tiba-tiba Anda kerja lalu dibisiki keluar dari kerjaan ini. Enggak ada angin, enggak ada badai, baik-baik saja. Tiba-tiba Tuhan suruh yang aneh-aneh. Tuhan suruh aku gini gitu, enggak ada fondasinya. No kok, jangan lupa loh, Yusuf memang bukan dari situ. Tuhan suruh dia hengkang early. Dia memang sudah lambat di sana. Mestinya dia ke Bethlehem itu hanya karena sensus melahirkan Yesus. Setelahnya pergi, tapi dia berlama-lama. Tuhan bilang hengkang sekarang. Now, dan waktu Tuhan mulai bilang hengkang, dia enggak pakai tunda. Langsung malam itu ayat yang kita baca, malam itu juga dia langsung angkat kaki. Kalau Tuhan suruh langsung angkat kaki. Sungguhan. Kalau Tuhan suruh Anda mengampuni, jangan berkata, tapi langsung ampuni. Pasti ada berkat yang tersimpan atau ada bahaya di depan. When God says, atau Tuhan berkata kepada Anda, ampuni misalnya, atau lakukan sesuatu ketaatan, whatever it is, apapun itu ketika Anda dicobai, larilah. Karena mungkin hari itu jatuhmu tak akan pernah pulih. Jangan jadi orang Kristen yang lelet kalau mentaati Tuhan. Karena yang rugi bukan Tuhan. Kita akan kehilangan kairos atau waktu ilahi dalam hidup kita. Pelajaran berharga tentang kelahiran Yesus, kita bisa belajar dari Yusuf. Gimana caranya mentaati Tuhan. Taati langsunglah kalau sudah ada perintah dari atas sana. Kalau kita sudah terima rema. Amin Bapak Ibu Saudara. Mentaati Tuhan segera, itu ada hal-hal yang khusus. Saya bantu, saya harap Anda bisa mikir ini ya bersama dengan saya.
Alkitab ini kan isinya kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya kan? Tapi tidak semua kebenaran di Alkitab itu akan jadi rema hari ini buat kita. Kalau kita tidak berada dalam sebuah kebutuhan, dan ayat itu bukan ayat yang secara khusus berbicara kepada kita di masa kini, bahkan detik ini, tinggallah di dalam pengetahuan firman itu. Tinggallah di dalam pewahyuan itu, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Saya hari ini kebetulan, hati ini saya jaga, Roh Kudus menolong saya tidak hidup dalam kepahitan, kekecewaan, enggak ada. Saya tidak hidup itu mengingat kesalahan orang meskipun saya ingat secara memori siapa pernah salah apa. Karena saya tidak pikun. Tapi saya tidak dwelling atau hidup di dalam kebencian. Saya tidak menyimpan di dalam diri saya suatu spirit yang tidak mau mengampuni. Jadi hari ini, kalau saya terima khotbah misalnya soal pengampunan, ampunilah supaya dosamu diampuni. Bagi saya, itu firman selalu relevan. Antara saya sekarang itu sedang digocoh di area itu, dicobai, diuji. Atau saya sedang fine-fine saja, kalau ditanya orang, how are you? Jawaban saya, I'm fine, thank you. Ya nggak apa-apa, terima, jangan ditolak. Catat khotbah itu, suatu hari kau akan butuh. Saya simpan di hati saya. Saya tinggal hidup terus di dalam pewahyuan itu. Tapi bagi beberapa orang waktu dengar khotbah tentang pengampunan, hatinya itu berketuk keras. Tok, 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 tok. Itu berdebar-debar dalam jiwanya. Ampuni suamimu yang selingkuh. Beda, saya nggak apa-apa. Saya terima itu sebagai bukan pengetahuan tambahan, tapi sebagai mengingatkan saya akan sebuah pewahyuan yang sudah tinggal di dalam jiwa saya. Tapi orang sebelah saya bergumul soal pengampunan. Karena dia sedang mengalami getahnya. Dia sedang mengalami sesuatu di area itu. Di sini saya terima peacefully dengan damai. Di sana dia berdebar-debar. Dok, 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 dok. Ampuni, ampuni, ampuni. Nah, yang berdebar itu mesti taat segera. Langsung hengkang. Langsung melangkah. Karena bagi orang itu, khotbah pengampunan hari itu merupakan rema. Bagi saya, itu kayu api. Seperti logos yang ditambah. Paham maksud saya ya? Jadi meskipun kita sama-sama hidup dalam kebenaran firman. Semua kebenaran firman itu relevan kapanpun dalam hidup kita. Tak semuanya jadi rema detik ini dalam hidup saya. Nah pertanyaannya, apa rema Tuhan bagi Anda di akhir tahun ini? Melangkahlah. Pastor, rema Tuhan adalah aku disuruh korupsi. Enggak. Aku disuruh menikahi orang itu, tapi orang itu punya suami. Tapi saya dengar suara Tuhan. Sorry ya, Anda tidak bisa bedain antara Tuhan dan hantu. Sebab Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya, karena firman Tuhan berkata, jangan kau membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Roh Kudus itu tidak pelin-pelan. Dia roh kebenaran. Bahkan dia bisa menuntunmu pada kebenaran. Masa dia lali? Masa dia lupa apa yang dia tulis sendiri? Bukan. Tapi kalau rema itu sesuatu yang memang sudah ada dalam firman dan Tuhan suruh Anda lakukan, lakukan. Jangan tunda sampai tahun depan. Kadang-kadang rema itu bentuknya beban. Aduh papanya ini belum terima Tuhan. Tapi hati Anda itu tanggung. Remanya jelas. Andanya yang gak jelas. Kitanya itu loh yang pelin-pelan. Gak apa-apa belum siap. 2 bulan lagi dipanggil Tuhan. Belum diselamatkan. Silakan gak? Kadang-kadang kita itu tidak peka dengan gitu. Bukan berarti kita setiap hari hidup dalam ketakutan. Jangan, gak usah. Kalau gak ada apa-apa yang gak usah pikirkan. Tapi kadang-kadang kita gak mikirkan apa-apa. Tuhan bawa itu ke permukaan. Dibawa ke hadapan. Itu bukan dari hatimu, bukan dari pikiranmu. Itu dari Roh Kudus. Seperti Yusuf terima mimpi. Diam-diam out of the blue. Dia tidur nyenyak, gosok gigi dulu. Bayi di sisinya, ada Maria di sana. Lalu tiba-tiba, bangunlah dalam mimpi. Bangunlah segera larikan. Bawalah mamanya dan bayi ini pergi ke Mesir. Sebab yang hendak membunuh sudah tiba di depan pintu. Bangun. Ini bukan silent night malam itu. Noisy night. Kelontangan mereka. Masukkan barang apa yang bisa dibawa langsung cabut. Naik keledai atau jalan. Pas dia sudah keluar dari area Yehuda. Apa yang terjadi? Checkpoint mulai ada tentara. When you miss 1 minute, you miss God's moment. Atau Anda lewatkan 1 menit. Anda akan terlewatkan momen itu. Bahayanya di kebudayaan kita. Orang Indonesia kita itu suka telat. Punctuality is not our culture.
Ketepatan waktu itu bukanlah kebudayaan kita. Itu harus berubah. Satu hal yang harus diubah dulu. Kalau Tuhan suruh dan perintahkan Anda sesuatu, itu jadi rema. Segera lakukan, jangan kau tunda. Jangan diulangi tahun ini, kita lamban-lamban dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi ada hal-hal tertentu kalau kita terima mimpi atau apa harus diuji. Kalau itu perkara-perkara yang sensitif dan Alkitab tidak secara jelas serta-merta menulisnya. Misalnya saya disuruh digerakkan Tuhan untuk sekolah ambil jurusan ini. Kan tidak ada Alkitab dibuka di ayat Kejadian, ambillah jurusan ekonomi. Dan Anda harus pakai kepekaan tuh. Itu harus diuji dulu. Biasanya saran saya kalau mahasiswa, orang mau kuliah, ya jangan cuman pertama-tama kita harus menimbang hati kita masuk hadirat Allah. Setelah itu hati kita akan bisa menimbang hikmat. Kita tidak akan dengar dari semua orang. Kita akan dengar dari orang-orang kita tahu, kita seret orang-orang itu bisa kita percaya. Mungkin bicara dengan orang tuanya bijaksana atau kakak-kakak rohaninya. Setelah timbangkan dengan teman-teman beberapa yang serius studi, bisa studi banding, lihat kira-kira apa jurusan yang cocok. Anda bisa ngambil keputusan. Misalnya begitu ya. Ada hal-hal yang Anda rasakan dalam roh Anda perlu diuji dulu. Kalau itu bukan langsung tertulis dalam firman. Tapi tidak bisa tidak, Anda harus punya frameworknya dulu, harus punya bingkainya dulu, harus punya window, harus punya jendelanya dulu. Itu adalah firman yang Anda baca tiap hari, yang menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Paham ya Bapak Ibu? Tapi ada firman-firman tertentu yang waktu ngerema sudah nggak perlu diuji. Karena firman-firman itu jelas-jelas tertulis dalam Alkitab. Berkatilah mereka yang mengutukimu, misalnya. Ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Tidak usah tanya lagi, Tuhan, apakah engkau menghendaki untuk aku mengampuni dia? Tuhan akan jawab dari sorga, benar nak, tapi malaikat di samping kanan kiri kananmu akan berkata, ya iyalah. Tidak usah tanya Tuhan lagi. Ada hal-hal tertentu yang sudah jelas-jelas tertulis. Tidak perlu negosiasi. Kalau Anda nanti di sini tiba-tiba jalan keluar ini kan ada lampu merah sebelum Anda muter. Kalau hijau, nggak usah telepon Menteri Perhubungan. Anda yang punya SIM tahu, kalau SIM itu sah loh ya. Bahwa kalau hijau itu artinya jalan. Merah itu artinya berhenti. Oranye atau kuning itu artinya tancap gas sebelum merah, betul? Bukan, artinya mulai ancang-ancang itu berhenti. Jangan tabrak gerobak yang di depan situ. Nggak usah tanya lagi. Kalau itu sudah jelas-jelas tertulis di dalam Alkitab, you nggak usah tanya. Kalau ada gerakan di hatimu, lakukan. Kalau ternyata bukan Tuhan gimana? Nggak apa-apa sih. Kalau kita mentaati sesuatu yang Tuhan tidak suruh padahal tertulis di Alkitab, nggak ada. Nggak ada yang salahnya. Yang ada hanyalah bonus ketaatan. Nangkep ini Bapak Ibu Saudara? Saya pelajari waktu ini ya, saya renungkan. Itu langsung loh dipasang pos-pos tentara. Pagi hari waktu Herodes ke kantornya. Dengan demikian genaplah firman ayat 17 disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara mah di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bayangkan Yusuf dan Maria baru keluar, lalu tiba-tiba semua checkpoint itu diaktifkan, dia baru menoleh ke belakang, tangisan mama-mama. Jangan ambil anakku, jangan ambil. Langsung, tangisan. Langsung menangis keras-keras. Saya rasa Maria bergetar melihat itu. Dan Yusuf berkata, Yusuf kan cuma manusia biasa. Dia ambil resiko, ini Tuhan atau enggak ya? Karena Yusuf bukan nabi loh. Dia bahkan bukan imam. Dia bukan suku Lewi, Yesus itu suku Yehuda. Dia juga bukan nabi. Yusuf ini tukang kayu. Dia waktu lihat, dalam hati pasti gumun begini. Untung aku langsung taat. Untung aku langsung taat. Untung. Bapak Ibu, mungkin berapa kali di tahun 2024 ini kita nggak taat lalu dikasih kesempatan lagi. Jadi akhirnya jadi kecanduan, kesempatan kedua. Tapi tidak semuanya gitu loh di hidup ini. Kadang-kadang akan tiba saatnya di mana kesempatan dua tidak ada lagi. Paham maksud saya Bapak Ibu? Mungkin kita sudah biasa dimanja oleh sorga. Ya sudah nggak apa-apa, selalu ada lain kali. Selalu ada lain kali, selalu ada lain kali. There is a time in your life. Mungkin beberapa berkat terbesar hidupmu akan diberikan Tuhan tanpa seperti main monopoli kartu kesempatan. Ingat ya, monopoli masih ingat gak? Kesempatan dan kartu dana umum. Yang gak tahu berarti usianya milenial. Karena orang sekarang gak main monopoli. Kalau kesempatan kan enak ya, keluar dari penjara ya Pak ya. Dulu pernah curang gak disimpan di kantongnya.
Pernah, yo sama saya. Saya dulu malah beli beberapa kartu lepas dari penjara. Zaman saya dulu belum bertobat, nakalan kalau main sama teman-teman. Jangan keenaan. Ada berkat-berkat tertentu di hidupmu, Tuhan tidak kasih dana umum, Tuhan tidak kasih satu kesempatan. Yusuf Maria, padahal momongannya itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Tidak ada kesempatan kedua loh, momongannya loh, Anda lihat. Jangan kau dan aku kira, hanya karena momonganmu itu penting sekali, hanya karena pekerjaanmu penting, misimu penting. Saya aja sebagai misionaris, saya tidak berani main petak umpet, tebak-tebakan dengan Tuhan untung-untungan. Hubungan saya dengan Tuhan tidak berdasar luck, obedience. Momongannya itu Kristus loh. Keluar gitu langsung checkpoint, tutup langsung. Baru keluar langsung, ditarik-tarik tuh bayi. Jangan ambil anakku, jangan ambil anakku. Dia baru noleh mungkin ya. Berapa ratus meter. Pegang bayi Yesus. Yesus berkata, ayo sayang, jalan terus. Ini kok saya jadi drama ya. Mayan, terima saya di Creative Ministry ya. Jalan terus, jangan noleh. Karena di luar itu Mesir sudah bukan wilayah pemerintahannya Herodes. Sudah bukan. Dia telat sedikit, dia termasuk salah satu daripada Rahel yang meratap. Beberapa berkat akan melayang di dalam kehidupan orang-orang yang tidak pernah serius dengan Tuhan. Anda akan gigit jari dan meratapi. Saya bernubuat, karena ini sudah akhir tahun, jadi saya kan janji, ini bukan pesan Natal untuk Natal saja, tapi pesan Natal untuk setiap hari. Saya bernubuat, akan ada beberapa orang, dunia berkata, you get lucky, kamu untung ya, bukan. Karena kita punya komitmen disiplin untuk taat sama Tuhan, itu tiada duanya. Tapi ada beberapa orang yang asal dengan Tuhan. Saya nubuatkan, lanjutan dari tahun ini akan ada orang gagal baru, ada orang sukses baru. Hati-hati. So saya sebagai gembala sidang ingin melihat Anda semua diberkati dan jadi berkat. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir katanya. Ini berapa tahun kemudian ya, Herodes mati. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 19 dan 20 ini sungguh-sungguh humbling. Yesus itu tidak dapat perlakuan khusus. Memang dia didatangi orang Majus. Lalu malaikat datang di padang gembala ngomong bahwa hari ini joy to the world, sukacita bagi bumi, damai sejahtera di sorga. Damai di bumi, sukacita di sorga. Tapi Herodes sekalipun bernafsu membunuh, nggak langsung dibuat mati loh. Kita jangan pernah berfantasi bahwa musuh-musuh kita tiba-tiba dibantai sama Tuhan. Mentang-mentang kita benar. Pembelaan, penyertaan itu selalu sinonim dengan pembelaan. Tuhan, orang itu jahat sama aku. Hukum dia. Gaya Yunus kepingin hukum Niniwe aja. Ini anak Allah. Ingat momongannya. Kristus, gak ada manusia lebih penting dari Yesus sepanjang zaman sampai selama-lamanya. Itu pun tunggu Herodes mati. Mati alami. Baru setelah itu diberitahukan lewat mimpi. Seperti Allah ngalah nunggu waktu manusia. Apakah Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga tidak sanggup pencet aja itu si kutu, si Herodes itu? Bisa? Sepatah kata nyawa melayang. No, Tuhan tidak selalu intervensi sekehendak kita. Tuhan punya timing kadang-kadang misterius. Padahal kita benar, padahal kita berdoa, padahal kita sudah taat pada Tuhan. Mana mujizatnya? Kenapa kau izinkan orang fasik beria-ria? Kadang kita kurang mengerti. Kalau Anda kadang-kadang bisa merasa, kalau Anda melihat begitu atau alami itu lalu Anda kecewa, aku ini orang Kristen, aku kurang apa, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah gini gitu segala. Please kita ngaca dengan Tuhan Yesus. Itu Yesus loh, tidak dibela kayak gitu. Yesus aja ngalah nunggu waktu Herodes sampai tiba. Tak ada intervensi Bapak bunuh Herodes atau apa. Padahal harusnya jangankan Tuhan. Anak orang kaya, orang mampu aja kalau digara-gara dia bisa marah kok. Kan kita sudah tahu cerita-cerita gitu yang datang ke sekolah juga ada. Makanya Bapak itu berhikmat ya kan. Bapak nggak langsung terus marah. Yang pertama dibunuh sama Bapak adalah semua bos-bos tempat penginapan itu yang tutup pintu sama Yesus. Bisa aja dong, Tuhan langsung datang kirim seperti di Mesir itu. Kirim aja roh maut, ketuk pintu, kasih pesan dulu. Kamu tadi yang nolak ya, anak jenderal dan panglima bala tentara Allah.
kamu yang menolak anak Allah, kamu menolak putra mahkota surga, mati kau. Wah, jangan ditiru tuh, ada anak-anak kecil nanti pulang ke rumah, mati kau. Awas lu ya, jangan lu ya, awas lu ya. Coba Bapak ngamuk-ngamuk nggak? Muring-muring nggak? Itu yang nolaki Yesus, nolaki Maria untuk melahirkan. Semua tempat penginapan. Kalau sana raja, itu pangeranmu, dititipkan sama babysitternya, Yusuf dan Maria. Kemana-mana restoran tolak. Gak dibeli apa restorannya? Kemana-mana hotel tolak. Kalau dia yang punya dunia, itu kalau sudah pejabat gak takut akan Tuhan, pasti dipermasalahkan, dicabut izinnya. Kamu nolak anakku. Bapak gak gitu, coba Anda baca. Karakter Bapak itu seperti apa? Bukan berarti dia kurang cinta sama kita. Bapak gak pakai cara preman yang kita harapkan. Bapak itu punya timing. Bapak itu punya cara. Metodenya kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi Tuhan itu selalu benar. Pada akhirnya kita akan memahami suatu hari, oh gitu maksudnya. Nggak ada satupun tempat penginapan itu dibuat mati. Nggak ada satupun. Dan juga Herodes pun yang sudah sejahat itu tidak dibuat mati langsung. Tapi Bapak berkata sama, lihat mimpi, beritahu pada Yusuf, bangun ya, ambil anak itu serta ibunya sekarang. Yang hendak membunuh anak itu sudah mati alami. Makanya Yesus juga nggak sok-sokan, waktu nggak bisa masuk Samaria, murid-muridnya berkata apa? Mereka nggak tahu ya Yesus siapa. Mereka nggak tahu ini guru ini siapa. Ayo Tuhan, kita panggil aja halilintar. Yesus berkata, sudahlah, nggak usah gitu. Kita nggak boleh masuk, ya nggak apa-apa. Yesus ngambil rute lain, dia belok agak jauh kalau Anda baca. Untuk pergi ke sana. Samaria nolak dia. Tapi nanti lihat, waktu Yesus sudah diangkat. Kota selain Yerusalem nomor 2 yang terima Injil dan diberkati, lumpuh sembuh, setan diusir, Samaria. Aduh Tuhan, aku gak ngerti Tuhan. Cara Tuhan bukan cara manusia. Kalau manusia, waktu Tuhan diangkat, sebelum naik ke surga, mampir dulu dong ke Samaria. Lu gak tahu gua siapa, tunjukkan. Kalau bisa terbang di atasnya. Nanti dari semua kota yang kuangkat, Samaria kubakar. Enggak. Yesus naik ke surga, dia berkati Samaria. Kalau Anda tidak siap ikut Tuhan kayak gini, jangan ikut dia. Karena Yesus tidak seperti agama yang kau kira. Yesus itu beda, bukan dari manusia, bukan dari dunia sekalipun dia lahir sebagai manusia, menjelma Allah, menjelma jadi manusia. Dan kalau Anda mau jadi orang Kristen tidak radikal, nggak mungkin bisa. Yesus yang kau ikut itu kayak gitu wataknya. Bapak yang mengutus saya itu kayak gitu wataknya. Makanya itu kadang-kadang kalau saya disolimi orang misalnya, Tuhan nggak balas gimana? Apa-apa. Ngalami peperangan rohani, serangan setan, asal jangan bolong hatiku, jangan sampai dia bisa masuk dalam diriku. Kalau hatiku ini tersapu bersih, tidak terisi. Tapi kalau saya punya, kadang-kadang saya mikir, kenapa ya? Pastor Philip kok bisa masuk ke dalam rumah gitu, kok juga bisa masuk dalam peperangan rohani, kok bisa diserang sama setan? Yesus saja didatangi sama setan. Cuma dia menang, ada tertulis, 3 kali telak. Yesus saja setan datang cobai, tunduk sama aku, tak kasih seluruh dunia ini. Kita juga akan sekali-kali didatangi setan dan diserang, itu sudah pasti. Yesus bisa lelah, kita juga bisa lelah. Tapi Yesus tidak pernah berdosa, nah itu contoh kita. Saya baca ayat ini, saya ngerti, orang Nazaret. Makanya Yesus itu luar biasa. Dia itu jadi manusia sungguhan, tidak main curang. Dia tidak dikatrol jadi Mesias. Dia sungguh-sungguh melalui semua yang kita lalui. Sungguh-sungguh dia berjalan di mana kita berjalan. Dia duduk di mana kita duduk. Dia juga berada di kobangan yang sama di mana kita ada di lubang itu. Yesus melalui everything. Melintasi semua langit, kata Ibrani. Dia tidak main curang. Dia tidak bypass prosesnya. Yesus juga pernah menjadi manusia yang tidak seolah-olah dibela mati-matian oleh sorga. Supaya Yesus bisa iba dengan manusia, namanya Immanuel. Sejak dia mati dan bangkit, dia berkata, apapun terjadi hidupmu, aku akan besertamu. Kamu rasa dibela atau tidak, kalau kamu bersama dengan aku tidak meninggalkanmu. Aku akan selalu beserta denganmu. Kalau Anda baca ayat-ayat ini, saya terharu. Orang Nazaret ini, anak Allah yang maha tinggi. Tidak main-main, dia sungguh-sungguh mengalami yang kita alami. Lalu Yusuf pun bangunlah, ayat 21, diambillah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Kalau ayat 21 bedanya dengan ayat tadi yang kita baca, setelah dia dapat mimpi langsung menyingkir malam itu juga, tapi ayat 21 tidak ada kesan emergency atau daruratnya.
Maka ayat 21, Yusuf bangunlah, nunggu pagi saya rasa. Diambilnya anak itu serta ibunya. Karena Herodes sudah mati. Lain. Yusuf itu tahu membedakan suara Tuhan yang seperti ini gimana meresponi. Yang gitu gimana meresponinya. Kalau sekarang dalam bahaya, dia nggak bodoh lah, langsung hengkang. Sekarang si pembunuh itu sudah mati, ayo kamu jalanlah. Yusuf tidak kelontangan, maka dia prepare semuanya. Pagi hari mungkin siang baru jalan. Ayat 21, ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi waktu dia pergi ke tanah Israel, dalam perjalanan dia ganti rutenya, waktu dia mau kembali ke Bethlehem, ke daerah Yudea, dia diberitahu lewat mimpi, ya, dinasihati untuk pergi ke daerah Galilea. Tapi mimpi itu datang setelah dia riset dulu. Kali ini Tuhan tidak semerta-merta langsung kasih mimpi, karena itu emergency. Yusuf tidak punya pikiran apa-apa, manusia tidak bisa membayangkan masa depan. Tuhan beritahu, engkau pergi sekarang juga cabut ke Mesir, bawa mama dan anak. Tapi nantinya, ketika dia itu, setelah dia mendengarnya, nantinya itu bukan lewat mimpi dulu, tapi dia terus kontak dengan orang-orang di sana, dan dia tahu, dan dia dengarkan berita, ternyata Raja Herodes sudah mati, dia boleh kembali. Setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, dia waktu-waktu dia tahu lewat mimpi dinasihati untuk ke Galilea, baru dia ganti arah anginnya. Setibanya di situ, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Perhatikan poin saya yang ini, bahwa Tuhan tidak selalu bicaranya lewat perkara supranatural. Tapi kita juga harus bisa mengelola informasi secara alami. Misalnya kita dengar informasi seperti ini, kita jangan cepat-cepat panik dulu, kita jangan cepat-cepat bereaksi. Selalu cari lebih dulu apa respon hati yang ideal di hadapan Tuhan ketika kita dengar sesuatu. Manusia zaman sekarang itu, zaman hoax itu gampang sekali terbawa berita. Dan semuanya itu jadi orang-orang yang gampang sok pinter. Seperti kita itu bukan hanya kepo ya atau ingin tahu, tetapi kita itu rasanya gampang sekali menemukan konklusi. Saya harap selama ini kami sudah memberi contoh yang baik bagaimana kami itu tidak orangnya tidak reaksional. Semuanya itu tenang. Dan orang yang tenang adalah orang yang bijaksana. Yusuf itu mengelola. Dia tahu didengar bahwa Herodes sudah tiada. Lalu dia ambil keputusan untuk kembali. Tapi waktu mau kembali itu, dia dengar lagi bahwa Arkelaus, anaknya Herodes, itu sama gilanya sama papanya. Semua orang dibunuh sama dia. Waktu dia terima informasi, ini anaknya, dan dia tahu profil anak itu segila apa. Dia berkata, enggak wis, aku enggak ke sana. Tidak disuruh sama Tuhan, sama Bapak. Tidak dapatkan penglihatan dari Roh Kudus, dia membuat keputusan yang dikonfirmasi nanti dalam mimpi dan dikasih alamat baru, pergilah ke Galilea. Paham ya? Berarti Bapak Ibu Saudara, untuk menemukan kehendak Allah di tahun 2025, pakailah akal sehatmu. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat sesuatu yang supranatural, selalu dalam firman, tapi Tuhan juga bisa bicara lewat perkara-perkara alami yang ada di sekelilingmu. Jadi kalau Anda itu, karena itu hati-hati apa yang kau dengarkan, jangan isi otak dengan sampah, semua gosip, fitnah, segala. Kalau misalnya kita menerima suatu pesan singkat atau apa, uji dulu sumbernya. Jangan reaksional, pakai akal sehat untuk mengambil keputusan, karena 2025 dunia akan semakin menggila. Tapi orang Kristen akan semakin tenang. Pakai akal budi kita untuk mengambil segala keputusan. Nanti waktu kita kelola apa yang kita tahu, selalu persembahkan kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, ini menurut hematku dan pengetahuanku, tapi bukan kehendakku, namun kehendakmu yang jadi. Waktu kita masuk dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Tuhan akan kasih konfirmasi, yang ini boleh, yang ini jangan. Karena itu jangan datang sama Tuhan itu dengan kosongan. Tuhan, nyatakan kehendakmu. Nang ning nong. Nggak tahu dari mana nanti jatuh dari langit. Enggak. What you know, commit that to the Lord. Apa yang kau tahu, komitkan itu ke Tuhan. Orang Kristen juga harus mau cari tahu.
tapi jangan tahu segala sesuatu. Makanya itu saya berhati-hati supaya nanti masuk hadirat Allah, jangan buang waktu. Orang yang isi dengan sampah, masuk hadirat Tuhan 15 menit itu cuma detox. Setengah jam juga detox, ada orang yang 2 jam masuk hadirat Allah juga gak dapat apa-apa karena isinya cuma buang sampah. Kalau saya masuk dengan sedikit sampah, akal budi saya, lebih gampang saya ketemu kebenaran. Lebih gampang dapat peneguhan sama Tuhan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Tahun depan Tuhan hendak berbicara. Jangan kosongan masuk hadirat Allah. Pakai akal sehat Anda untuk mencari kehendak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya tahu, saya seleksi. Saya selektif. Saya tidak semuanya akan saya masukkan hati. Jangan gampang-gampang semua masukkan pikiran. Hari-hari di depan ini, panic attack akan semakin menjadi-jadi atau penyakit kecemasan. Kalau pikiran Anda semua hanya merenungkan kekhawatiran, nanti jangan sampai dihinggapi satu setan sudah kewalahan. Jaga hatimu, itu bukan tugas Tuhan. Itu tugasmu bersama dengan roh Allah yang Tuhan sudah titipkan di dalam hatimu, dalam hidupmu. Jaga itu, bekerja samalah dengan Roh Kudus. Nah, masuklah hadirat Tuhan dengan apa yang kau tahu, apa yang menjadi pengetahuan Anda dengan informasi yang sehat yang ada di tangan Anda. Timbang-timbanglah kehendak Allah. Saya yakin kok Tuhan akan menunjukkan tuntunan nyata dalam kehidupan orang-orang yang mencari wajah Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, dengan ini saya selesai. Saya kasih summary atau rangkuman apa yang saya jabarkan kepada Anda. Yang pertama, apa yang kita pelajari dari khotbah ini yang berjudul Orang Nazaret. 1, taati langsung perintah Allah yang jadi rema. Ingat ya, pesan Natal hari ini. Jangan lelet dalam ketaatan. Obey immediately. Kecuali kalau hal-hal yang perlu diuji, uji dulu. Tapi kalau yang tidak perlu diuji, sudah jelas-jelas ditulis dalam firman, langsung aja, nggak ada ruginya. 2, pakai akal sehat dalam mengambil keputusan. Setiap hari doakan ini. Tahukah Anda, ini medan peperanganmu, bukan ini. Hati kita tuh selalu milik Yesus. Pernahkah ada kita merasa gini, hatiku tuh mau, tapi aku nggak bisa. Hatiku itu ingin melayani Yesus, tapi ini ku kacau, kepingin doa, hatinya tuh rindu. Makanya kita itu sampai tutup pintu, setel lagu. Kita tuh kepingin rasanya itu mengalami Allah. Kita itu sungguh-sungguh mau doa, hatinya itu sudah mendorong dia. Hatinya itu sudah menariknya. Tapi waktu di dalam ruang doa, nggak bisa doa. Nggak bisa merasakan hadirat Allah, karena ininya lagi kalut. Setiap hari berdoalah, Tuhan, bantu aku menjaga apa yang masuk ke sini. Karena 2025, Tuhan akan pakai otakku. Hatiku yang memerintah ya, tapi hatiku akan memilah-milah pikiranku. Otakku ini akan menjadi gudangnya Tuhan, gudang ilahi. Segala macam informasi ini itu. Oh, Arkelaus sudah jadi raja, kalau gitu aku jangan pergi. Bisa dengan begitu bijaksananya Yusuf berkata, kalau gitu kita jangan ke Bethlehem, jangan ke tanah Yudea. Kenapa? Anaknya sama gila sama papanya. Aku tidak akan bawa bayiku, sudah bukan bayi lagi waktu Yesus sudah umur sekian. Aku tidak akan bawa anak istimewa ini ke sana. Common sense. Otaknya sehat, bisa mikir yang sehat pula. Karena itu minta sama Tuhan, pikiran yang sehat. Karena Allah akan memakainya, kasih Anda kreativitas, kasih Anda strategi, kasih Anda solusi nanti 2025. Anda tidak usah cari dari mulut Nabi. Sebagian sudah ada di dalam otak yang Tuhan, di dalam pikiran Anda yang dipenuhi Roh Kudus itu. Sudah Tuhan taruh solusi-solusi baru. Amin Bapak Ibu. Ketiga terakhir, Yesus adalah Mesias yang rendah hati dan tidak mengintimidasi. Itulah artinya kata Nazaret. Yesus itu tidak sok-sokan. Yesus itu rendah hati dan dia tidak mengintimidasi. Untuk mengingatkan Anda, dalam khotbah yang saya bagikan, jangan takut terhadap Tuhan. Takutlah akan Allah. Jangan takut terhadap Allah. Jangan kau takut dekati dia. Yesus itu pol-polannya, baik-baiknya orang itu, Yesus itu. Murah hatinya orang itu, Yesus itu. Rendah hatinya orang itu, Yesus itu. Gampang didekati, segampang itu tuh Yesus itu. Saya minta Anda semuanya, kita semuanya semakin mendekat pada Tuhan. Jangan menjauh. Jesus loves you. Merry Christmas to you. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.